Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra, selamat datang di acara Ruang Bahasa. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang dunia sastra Indonesia bersama saya Septia Putri Ramadhani. Nah, hari ini kita akan menelusuri jejak seorang maestro besar nih, sosok yang dijuluki dengan burung merak, yaitu W.S. Rendra. Siapa sih yang nggak kenal tentang Rendra? Dia itu seorang penyair, dramawan, juga seniman yang kata-katanya bukan cuma indah, tapi juga mengunggah kesadaran sosial. Lewat puisinya, Rendra akan mengajak kita untuk berpikir, merenung, dan berani menyuarakan tentang kebenaran. Karya-karyanya seperti Bus untuk Bumi, Saja Sebatang Lisong, hingga Bersatulah Pelacur-Pelacur Jakarta bukan hanya rangkaian kata, tapi tentang cermin dari keresahan dan juga cinta pada kehidupan. Ia menggunakan bahasa yang lugas, kadang keras, tapi selalu jujur. Sebuah ciri khas yang membuat puisinya hidup dan dekat dengan rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita nggak sendirian nih. Telah hadir narasumber-narasumber terbaik kita. Kali ini juga ada yang beda teman-teman, karena narasumber kita juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang sebagai sastrawan dan juga ada yang menjadi kritikus. Selain itu, kita juga kedatangan tamu dari kelompok lain yang akan menyaksikan talk show kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut dalam membahas karya-karya dari S. Rendra, boleh juga nih dari teman-teman narasumber untuk memperkenalkan dirinya, dari mulai yang sastrawan hingga ke kritikus. Bisa dimulai dengan Mirna. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya, nama saya Mirna Desirasasi dengan NIM akhir 100 sebagai sastrawan. Boleh dilanjut dengan Kak Zulia. Baik, perkenalkan nama saya Zulia Ramadhania dengan NIM 250200074258. Oke, sekarang dilanjut dengan Kak Diva. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Diva dengan NIM akhir 146 sebagai sastrawan. Kemudian dilanjut dengan Kak Nini. Oke, sepertinya belum ada yang Nama saya Luna Apakah suara saya terdengar? terdengar. Perkenalkan dari dengan NIM terakhir 196. Saya di sini sebagai kritikus karya sastra. Baik, kemudian dilanjutkan dengan Kak Sofi. Baik, perkenalkan nama saya Sofi Dewa Tumutia dengan NIM terakhir 109. Di sini saya sebagai kritikus. Kemudian dilanjut dengan Kak Erika. Baik, perkenalkan nama saya Rika Setika dengan NIM terakhir 260. Saya sebagai kritikus. Karena teman-teman sudah berkenalan semua, kita sekarang masuk ke segmen 1, yaitu jejak dan gaya bahasa dari Rendra. Nah, di segmen kali ini kita akan berdiskusi bersama teman-teman sastrawan terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dengan teman-teman sastrawan. Oke, pertanyaan pertama, menurut teman-teman sastrawan, bagaimana peran W.S. Rendra dalam kesastraan di Indonesia? Jawab. Halo Pak, sudah terdengar suara saya? Baik, menanggapi tentang W.S. Rendra. Nah, menurut saya W.S. Rendra merupakan sastrawan terbesar di Indonesia yang mampu menyuarakan keresahan sosial dan nurani bangsa melalui karya-karyanya yang cukup tajam sekali, puitis dan keberanian. Ia tidak hanya seorang penyair, juga seorang budayawan yang konsisten membela kemerdekaan dan keadilan bangsa melalui teater dan gitu. Oke, cukup banyak ya. Kali ini aku ingin dengar suara dari Kak Diva nih. Bagaimana menurut Kak Diva? Saya setuju banget sama pendapatnya Mbak Mirna. Terus, Rendra itu juga menjadikan sastra itu bukan hanya sebagai karya yang indah ya, melainkan media untuk menggugat dan menyadarkan masyarakat.
Perannya ini terserat seperti jembatan antara seni dan realitas sosial. Jadi WS ini menulis dengan hati, tapi juga dengan nurani yang gelisah. Melalui bahasa yang tegas namun puitis, Rendra ini menghidupkan sastra sebagai ruang perlawanan dan kejujuran. Berarti karya-karyanya Rendra ini masih relevan ya teman-teman di kehidupan sekarang? Betul banget. Oke, karena karya-karya Rendra itu masih relevan untuk pandangan teman-teman sekarang, apa sih yang menjadi alasan karya Rendra itu masih dibicarakan nih hingga masa kini oleh teman-teman yang lain? Bagaimana untuk dari Kak Julia? Sepertinya nggak ada nih Kak Julia. Atau mungkin ada jalan jaringan? Boleh dijawab dong sama Kak Mirna mungkin? Sebentar. Halo, apakah sudah terdengar suara saya? Ya. Baik Kak Septi, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjabarkan terkait mengapa karya-karya dari WS Rendra itu masih relevan dengan zaman sekarang. Menurut saya, karya-karya dari Rendra menyuarakan isu-isu kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebebasan dalam berpikir. Karena di masa lampau, ketika seorang menyuarakan keadilan di ranah masyarakat, itu dirasa tidak aman sekali. Nah, akhirnya melalui karya-karya tersebut, sastrawan di Indonesia menggunakan media karya seni berupa sastra untuk menyampaikan dan menjabarkan secara kritis bahwa ini adalah kondisi di Indonesia. Kurang lebihnya begitu. Oh, berarti ada nggak sih karya dari WS Rendra ini yang masih relevan hingga sekarang? Boleh disebutkan contohnya? Sepertinya ada, Kak. Sebentar ya. Saya memakai itu apa? Untuk judul dari sebentar masih nge-lag jaringannya. Baik. Makasih. Dari sajak suatu tua. Karena menurut saya di sini sangat ditekankan sekali nilai refleksi sosial yang kuat dengan menghadirkan simbol suatu yang merepresentasikan perjalanan hidup, kerja keras dan keberlanjutan eksistensi kaum marginal yang kerap terpinggirkan dalam arus modernitas melalui gaya bahasa sederhana namun syaratnya sangat bermakna. Begitu. Oke, sebelumnya ada Kak Zulia, apakah sudah ada? Kak Zulia bisa mendengar suara saya? Dengar jelas. Oke, untuk Kak Zulia nih ya, karena tadi belum ada, sekarang ada pertanyaan nih buat Kak Zulia. Kan tadi sudah disebutkan tuh, dalam karya Rendra seperti sajak-sajak sepatu. Nah, bagaimana teman-teman narasumber atau dari Kak Zulia itu menafsirkan penulis? Oke, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Kati. Terus spiritual dan sosial. Jika ini masih hidup sampai hari ini, menurut teman-teman pengetahuan, ia tentang kondisi Indonesia yang sekarang boleh dijawab dengan jika WSN masih hidup, mungkin WSN-nya sisi